Saking aktifnya mereka ada chinlock juga ya. Ini pada saat itu dia sama pacarnya gitu kan. Kebetulan Sang Dewi ini Sang Dewi. Halo Sobat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Selamat datang semuanya di TB Talks, podcastnya TB TV. Tapi di episode ini spesial banget karena hari ini adalah episode spesial kolaborasi antara TB TV x STPI Stop TB Partnership Indonesia. Nah, jadi di episode ini kita tuh ada tema yang spesial. Ada di kaos saya nih. Untuk Sobat TB udah kelihatan ya. Jadi tema kita adalah tulus berbagi cinta. Nah, ini juga akan nyambung ke narasumber kita yang akan kita hadirin. Namun sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Fahira Novandra yang akan memandu jalannya podcast. Dan pastinya aku akan selalu ditemani oleh Dr. Erlina Burhan. Halo Fahira. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, gimana nih dok? Tema kita hari ini tulus berbagi cinta. Jadi tentang cinta-cintaan. Gimana nih dok? Keren banget ini. Warnanya juga pink ya. Pink. Dan itu kalau singkatannya TBC ya. Betul, T-nya TBC. tulus, B berbagi cinta. Iya betul, untung diingetin sama dokter. Iya, nanti kita undang penyanyi tulus ya. Bener-bener tulus. Oke, jadi karena tema kita tentang cinta, narasumber kita hari ini juga spesial, di mana tidak sendiri melainkan couple gitu dok. Mungkin langsung aja aku perkenalkan narasumber kita. Ini dia Kak Dewi dan Kak Rahmat. Halo. Ya, halo Kak Fahira. Perkenalkan nama saya Diulan, penyintas TBRO dari Jawa Barat. TBRO itu TB. TB resisten obat ya. Oke, resisten ya. Halo Kak. Aku Rahmat. Lucu ya Kak Rahmat ya dok ya. Dari Lucu DKI banget ini. Jakarta. Ya kalau penyintas begini Kak. Dia Santai cantik. gitu ya. Jangan serius. Betul. Oke, kita penasaran nih, sekarang kesibukannya apa sih antara Kak Rahmat dan Kak Dewi? Kita menjadi pasien supporter atau pendamping pasien TBRO, TBC. Oke, mungkin kalau Dokter Erlina pasti udah paham pasien supporter, tapi Sobat TB mungkin belum tahu nih pasien supporter tuh apa sih Kak dan tugasnya gimana? Ya, untuk pasien support itu adalah pendamping pasien. Kita mendampingi pasien dari awal terdiagnosa sampai dinyatakan sembuh. Jadi kita memberikan support selama pasien tersebut menjalani pengobatan, karena di dalam selama kita menjalani pengobatan itu kita kan banyak tantangan dan hambatan yang memang dirasakan atau dilalui oleh pasien TBC. Kayak mengawal gitu, kita kayak mengawal pasien TBC jangan sampai ketika ada salah satunya misalkan contoh efek samping obat, misalkan kita merasakan efek samping obat, kan ada beberapa masyarakat itu yang bilang atau keluarganya yang kenapa sih minum obat itu kok jadi tambah banyak penyakitnya gitu ya dok ya. Malah gitu. ada keluarga yang suruh stop obat ya. Betul, nah itu jadi kita mensupport gitu bahwa memang sebenarnya memang iya yang dirasakan itu seperti itu, tapi kita akan sembuh. Jadi kita tuh sebagai role model bahwa apa yang teman-teman rasakan itu kita pernah merasakan dan akhirnya kita bisa sembuh, yaitu dengan kita melawan tantangan dan hambatan itu gitu. Nah, Kak Rahmat gimana? Menurut saya pasien supporter itu berguna banget sih buat teman-teman pasien yang masih pengobatan. Satu, jadi dia merasa nggak sendiri, dapat dukungan selain dari orang tua, dari masyarakat, dan ini ada teman yang memang kemana sih saya harus mengadu nih gitu. Jadi Teman kayak yang berpengalaman teman ya, pernah mengalami hal yang sama. Betul dok. Ya. Kalau dulu Rahmat sama Dewi ada yang mendampingi nggak? Pengalaman aku lebih ke pendamping ada di DKI Jakarta. Kebetulan aku di salah satu rumah sakit juga. Pengobatan di RSUP Persahabatan. Di situ aku 20 bulan pengobatan dan sampai dinyatakan sembuh. Dulu kurus ya, kalau saya ingat dulu tidak seperti ini. Kalau dibilang kurus banget dok, karena datang memang sudah tidak berdaya dalam kondisi yang memang
sudah paling parah mungkin. Nah, harapannya ke teman-teman pasien kalau misalkan sudah terkonfirmasi gitu, cepatlah segerakan maksudnya melakukan pengobatan gitu. Jadi jangan menunggu ketika misalkan sudah drop parah baru diobati. Itu yang salah sebenarnya. Bukan begitu ya, Dok? Iya. Jadi Rahmat ini adalah kisah success story. Oh, wow. Saya mengikuti dia dulu karena saya dulu dokternya. Oh, dokternya. Dulu kurus sekali. Sekarang gimana, Dia Dok? 40 kok nggak salah beratnya. Wah. Oh, sekarang ganteng banget sekarang. Ya, tuh lihat kan Berkat dokter ini juga. Tentunya. berkat rahmatnya minum obat teratur Oh, rajin. dan semangat. Saya ingat sekali semangat banget ya. Walaupun dulu datang setiap hari, bahkan disuntik setiap hari selama 6 bulan. Selama 6 Dia bulan. tahanin. Walaupun Jangan salah, Dok. Aku lebih loh 5 hari. Oh, bulan 5 hari. Jadi itu titik aman pertama, Dok, setelah suntik ternyata. Ngerasanya. ya karena dengan suntikan itu banyak efek samping. Yang saya ingat tuh pusing ya Rahmat, waktu pusing kelayangan katanya. Kelayangan. Kalau dari efek sampingnya sendiri sebenarnya banyak. Untuk Di zaman sekarang itu banyak. obat TBRO itu tidak lagi pakai suntikan. Dan kalau Rahmat dulu sampai 20 bulan, kalau sekarang Gimana, Dok? hanya 9 sampai 11 bulan. Dan itu semuanya berupa tablet. Jadi tidak ada lagi yang disuntik. Oke, Kalau sekarang dulu lebih mudah. zaman Rahmat, zaman baru-baru kita bisa mengobati TB resisten obat, itu memang pada saat itu di seluruh dunia masih memakai suntikan. Dan Saya jadi punya pertanyaan saat ini, Dok. ya boleh. Kenapa saat ini kok udah nggak disuntik ya? Kan dulu disuntik tuh, kok jadi berubah gitu. Ternyata. Jadi memang karena semua orang yang terlibat di bidang TB ya merasa bahwa pengobatan itu terlalu panjang dan tidak nyaman untuk pasien, sehingga kemudian dibuatlah upaya-upaya penciptaan obat baru dengan efektivitas yang lebih baik, sehingga kemudian kita bisa menggantikan obat suntik itu dengan obat-obat yang baru, kan ada kan tambahan obatnya. Nah, jadi dengan temuan obat-obat baru dan paduan obat-obat yang baru ini membuat durasi pengobatan sekarang cukup 9 sampai 11 bulan saja. Bahkan ada yang baru banget sekarang, bahkan untuk pasien-pasien yang lebih parah itu 6 bulan saja. Jangan ngiri lagi orang diobatin 6 bulan. Udah sembuh, Kak. Ya bersyukur udah sembuh ya. Alhamdulillah. Oke, itu kan kalau dari Kak Rahmat. Mungkin kalau dari Kak Dewi gimana pengalamannya selama pengobatan? Nah, kalau saya berbeda karena saya di Jawa Barat dan kebetulan saya adalah pasien pertama yang diobatin di Jawa Barat. Ya. Orang pertama yang beruntung diobatin. Dan kalau saya sendiri sih dulu belum ada pasien support. Jadi karena pasien pertama, jadi yang mensupport saya yaitu dokter TAK-nya dan juga perawatnya. Bahkan waktu di awal saya tuh dirawat ya karena memang kondisi klinis saya, Dok, itu saya sesak berat, bahkan kalau mau jalan pun harus tergantung ke oksigen gitu. Terus apalagi kan saya batuk darahnya yang banyak banget, Dok, gitu kan. Banyak, bahkan sempat sampai koma waktu itu karena batuk darah. Nah, terus udah gitu nggak ada support dari misalkan ada role model gitu, nggak ada. Jadi waktu itu pas TBRO, kita kan belum paham TBRO itu apa. TBC aja saya paham-pahamnya setelah saya jadi pasien gitu. Asalnya taunya TBC itu tekanan batin cinta gitu. Beda lagi ya, batin cinta gitu. Dok, taunya iya, Dok. Pas setelah terdiagnosa TBC seperti ini gitu, ternyata oh iya, dan itu sangat-sangat menyeramkan gitu. Dan saya baru tahu juga bahwa penularannya seperti apa dan bagaimana, karena waktu awal ya taunya itu adalah penyakit keturunan, Dok. Jujur saya tuh termasuk masyarakat atau keluarga yang memang untuk pengetahuan TBC-nya itu sangat-sangat minim. Tapi jadi, sekarang Dewi dan Rahmat sudah bisa mengedukasi pasien-pasien kan? Insya Allah pengetahuannya makin banyak. Apalagi saya tahu pasien supporter ini juga banyak dilatih, banyak mengikuti workshop, seminar, pelatihan. Jadi lebih oke pengetahuannya dan bisa
berkemampuan untuk memberikan edukasi juga kepada pasien dan masyarakat. Gitu kan ya? Betul. Kalau TBRO itu resisten obat, artinya obat yang untuk yang sensitif ini sudah tidak mempan, sudah kebal, sehingga mereka harus diberikan obat yang berbeda, yang lebih keras, sehingga karena dia keras menimbulkan banyak efek samping. Tetapi efek samping tersebut bisa diatasi. Dan biasanya juga selain pengobatan mereka perlu support, perlu diberi motivasi, dan itu adalah tugas Dewi dan Rahmat beserta teman-teman pasien supporter lainnya, dan mereka keren banget nih ya. Mereka sangat aktif, saking aktifnya mereka ada chinlock juga ya. Ini menarik nih dok nih. Ketemu kapan menikahnya nih? Ketemu. Siapa yang mau bercerita? Gantian. Iya. Awalnya ketemu itu saya masih ingat. Bukan sebagai pasien kan waktu itu, Enggak, tapi kita sudah penyintas, pasien sudah supporter ya. Jadi pertama kali ketemu itu di tahun 2015. Waktu itu saya memang yang tadi dokter bilang sekarang enak, ada pelatihannya, ada peningkatan kapasitas. Nah itu saya tuh waktu itu ada peningkatan kapasitas di Jakarta gitu. Terus ya setelah selesai kegiatan tersebut dengan penyintas yang dari Jakarta juga kita saling berkenalan, dan itu salah satunya Bapak ini gitu kan. Bapak itu pandangan pertama gitu kan, pandangan pertama, dan itu pada saat itu dia sama pacarnya gitu kan. Panas. Sama pacarnya pada saat itu. Nah terus pertemuan keduanya itu masih di tahun yang sama, cuman bulan berbeda. Kita karena memang DKI dan Jawa Barat itu adalah tetanggaan, jadi kita ada salah satu wilayah yang beririsan. Kita mau ada pertemuan lintas sektor ya waktu itu gitu, dan kebetulan yang dari Jakarta perwakilannya Bapak ini lagi nih ketemu nih gitu kan. Ya, soalnya Rahman dulu paling aktif. Gitu. Dia teman-teman yang lain ya dok ya. Jadi makanya kita percayakan. Enggak dok? Enggak hiperaktif, tapi memang bersemangat. Selagi masih pasien juga bersemangat. Ya bahkan udah hampir sembuh itu saking semangatnya beli kambing. Beli kambing ya bener ya. Iya. Jadi saya sangat senang nih pas sama Rahman nih, dulu bersemangat, pengen maju. Makanya waktu jadi pasien supporter juga sering ditugaskan untuk ke banyak tempat ya, memberikan motivasi-motivasi. Jadi saya kira kita butuh rahmat yang lain dan juga dewi-dewi yang lain untuk bergabung bersama pasien supporter untuk membantu pasien TB untuk sembuh dan juga memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Kalian keren banget. Terima kasih dok. Dilanjut nggak nih ceritanya? Lanjut. Mau oper-operan? Sebentar saya dulu. Berantem nih dok. Di sini suka apa jadi sombong gitu bahwa saya yang menembak dia. Tidak ada dalam kamus saya perempuan menembak laki-laki ya. Jadi ada cerita lucunya. Silakan. Ada cerita lucunya nih. Jadi saat itu memang di pertemuan saya itu lagi jadi panitianya dok. Kebetulan Sang Dewi ini emang jadi peserta kita nih. Ya udah mau nggak mau kan, karena di situ mata sudah menjadi satu. Tatapannya ya dok. Apa ya? Jadi dia mencuri-curi kayak kok dia lebih banyak istirahatnya ya? Apa saya yang salah sebagai panitia mengizinkan gitu? Oh ya udah. Nah satu malam kita itu nyari makan nih dok ceritanya. Dan aku tuh ditungguin di inian di mana di satu warung yang kamu kesini aja gitu. Ini mulai awal-awalnya gitu dok. Ya terjadilah ya. Terjadilah kontak mata di situ lebih dalam. Bukan gitu? Aduh. Oke, selamat buat kalian berdua ya. Nah. Ceritanya nggak begitu dong. Oke. Enggak, versi kita nih, versi perempuan. Klarifikasi, betul. Nah, dia diam-diam menyuruh orang untuk menghubungi, yuk kita makan di sini, padahal dia nyuruh orang. Dia nggak berani sendiri, nggak gentle dia dulu.
Malu-malu dong. Jadi nyuruh orang untuk ajak makan di sana, nanti saya nyusul gitu. Ceritanya seperti itu ya pemirsa ya. Oke, apapun itu kan sekarang sudah jadi suami istri. Oke, harus kompak ya. Ya. Mudah-mudahan segera dapat momongan. Amin dok, amin. Ya, dan terima kasih juga ya. Dewi udah pernah lihat belum waktu jadi pasien TB? Saya Lihat fotonya nggak? Lihat fotonya dok. Iya. Kurus banget dok. Iya. Waktu sembuh udah naik 15 kilo ya. 50-an bukan ya waktu sembuh? Waktu sembuh tuh 55. Oke, ya. Itu berkat dukungan ya semua aspek lah. Makan kambing ya. Dari segi pasien supporter yang selalu mendukung, udahnya lagi apa ya, dokter tim ahli klinisnya nih the best. Maksudnya dokter Eldina Burhan ini salah satu dokter favorit di rumah sakit. Benar gak sih? Kalau nggak benar tanya sendiri. Saya banyak fansnya, jujur. Dan jadi aku sebagai salah satu fansnya. Oh gitu. Bukan karena aku, bukan karena juga. aku pasiennya ya. enggak, ini Rahmat juga pasien favorit saya. Jadi saya favorit ya. selalu menanyakan berat badan, nggak ada maksud yang lain. Tadi Dewi mengatakan 32, Rahmat 38. Kenapa dokter itu selalu menanyakan berat badan? Karena kenaikan berat badan pada pasien tuberkulosis itu adalah salah satu indikator bahwa terjadi perbaikan, terjadi proses penyembuhan. Jadi dokter itu akan senang banget kalau kemudian dia lihat perjalanan berat badan seperti Rahmat contohnya waktu mulai pengobatan 38 pas saat sembuh 54 misalnya. Ya, saya nggak mau tanya berat sekarang ya. Karena bukan pasien lagi. Saya nggak mau nanya. Nah, saya mau satu pertanyaan lagi. Ya, boleh. Kalau misalkan di dalam pengobatan pasien sendiri nih berbulan-bulan segitu aja berat badannya, maksudnya nggak naik-naik, nggak turun-turun, dia konsisten tuh dengan berat badan awal dia datang. Itu bagaimana dok? Ya, kita akan lihat juga hal lainnya, misalnya keluhan lainnya. Jadi misalkan batuknya berkurang, kemudian tidak lagi batuk darah, tidak lagi demam, bisa jadi berat badannya tidak naik-naik. Mungkin juga karena salah satu efek samping dari obat adalah mual dan muntah, sehingga kalau mual pasiennya nggak mau makan ya. Tapi kalau itu bisa teratasi, biasanya berat badannya akan naik lagi dengan dia mulai mau makan. Dan yang paling juga kita jadikan patokan adalah dahaknya. Makanya kami dokter selalu minta pasiennya periksa dahak. Periksa dahak setiap bulan di 6 bulan pertama dan setiap 2 bulan berikutnya. Itu salah satunya. Kadang-kadang kita lakukan foto ronsen dada untuk melihat yang tadinya ada lubangnya di paru-paru, kemudian lubangnya sudah mengecil atau tidak ada, yang tadinya parunya banyak putih-putihnya sekarang sudah hitam kembali. Itu beberapa hal. Nah, sebenarnya ini juga jadi salah satu tugas pasien supporter dok. Kita mendorong teman-teman pasien untuk cek tiap bulan. Wah, jadi keren. mengingatkan. Makasih ya. Iya, selain dokter, ya. kami sendiri membantu mengingatkan. Jadi Rahmat tadi pura-pura nanya. Padahal dia tahu dok ya. Nggak apa-apa. Itu salah satu ini konten untuk kita sampaikan kepada informasi viewers kita. Nggak kelihatan gitu hidungnya, kata orang sudah hidung gitu. Bahkan teman-teman sendiri bilang bahwa saya kayak malampir. Secara tidak langsung dok dikeluarkan dari pekerjaan.